Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang faktorisasi ya. Oke, ini salah penulisan sedikit. Ini bukan faktorisasi tapi faktorisasi gitu ya. Faktorisasi bentuk aljabar. Nah, gimana caranya? Faktorkan bentuk aljabar berikut. Ini dia. Misalkan soalnya pertama, kita disuruh memfaktorkan bentuk aljabar yang seperti ini. Jadi, kira-kira 8 ini bisa dibagi 4 nggak? Kalau bisa berarti 4 kita tarik keluar. Nah, 4. Nah, jadi seperti ini. 4 dikali A. Nah, ditambah 8 ini dibagikan dengan 4 berapa? 8 dibagi 4, 2 berarti 2 taruh sini. Nah, oke. Jadi, kalau kita kali ke dalam, itu akan hasilnya kembali seperti ini. Coba ya. 4 dikali A menjadi 4A, 4 dikali 2 menjadi 8. Seperti itu faktorisasinya. Ini bentuk yang sederhananya. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Ya, di sini ada P pangkat 3, di sini ada P pangkat 5, di sini ada 9, di sini ada angka 15. Nah, gimana caranya? Ayo. Gimana caranya? Nah, angka 9 dan angka 5 ini sama-sama bisa dibagi 3. Jadi, karena bisa dibagi 3, berarti kita tiganya kita taruh di luar, berarti pengalihan nanti 3. Berarti, dan kemudian apalagi yang kita lihat? P. Di sini paling kecil P-nya pangkat 3, yang paling besar P-nya adalah pangkat 5. Berarti kita tarik aja P pangkat 3 di dalam. Di luar ya maksudnya ya. Jadi kan P pangkat 3. Nah, kemudian yang di sini tadi kan 3 udah tarik keluar. Berarti 9 ini dibagi 3 berapa? 9 dibagi 3 itu adalah 3. Dan kemudian di sini P pangkat 3 udah tarik keluar, berarti sini nggak ada lagi, berarti tetap aja angka 3 saja. Kemudian ditambah 15. 15 ini dibagi 3 berapa? Oke, 15 dibagi 3 itu adalah 5. Kemudian di sini P pangkat 5, sedangkan yang di luar ini P pangkat 3, berarti tinggal berapa P-nya? P pangkat 2. Nah, seperti itu. Ya, kalau kita kalikan ke dalam, dia akan kembali seperti ini. 3 dikali P menjadi 9P pangkat 3 ya. Karena P pangkat 3 pangkat 3. Kemudian 3 dikali 5, 15. P pangkat 3 dikali P pangkat 2 menjadi P pangkat 5. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk berikutnya lagi, yang ini gimana caranya? Oke, ini gimana caranya? 25 ini bisa dipangkatkan menjadi, angka 25 bisa dijadikan sebuah angka yang pangkatnya 2. Pangkat 2 bisa nggak? Bisa. Siapa? Ternyata 25 itu sama dengan 5 pangkat 2. Nah, berarti yang ini kita tetapkan X pangkat 2. Kalau 36 ini berapa ya? 36, ayo berapa 36? 36 berapa? 36 itu sama dengan 6 pangkat 2. Nah, yang ini bisa kita rubah menjadi 5x kuadrat dikurang 6x kuadrat. Nah, bentuk seperti ini masih ingatkan ini kita kan? Ingat bahwa kalau dia ini kan udah bentuk seperti ini ya. Sama nih ya. Sama x. Yang ini kuadrat, berarti ini sebuah angka. Ini kita misalkan dengan x, yang ini x kita misalkan, dan ini kita misal jadi y. Nah, jadi udah sama bentuknya kan? Udah sama. Berarti cara menyelesaikannya x tambah y, x kurang y. Jadi ini berarti ini kita misalkan x, berarti dia menjadi 5x ditambah 6. Nah, kurung karena dia ada 2 ya. Nih, tambah kemudian kurang. Dengan angka yang sama x kurang y, berarti ini bedanya tanda tambah aja. Di sini tetap angkanya 5x dikurang 6. Nah, seperti itu. Nah ya. Nah, kemudian yang ke bawah ada nomor 4. Ini nomor 4 seperti ini. 9 ini bisakah kita tarik akarnya? Bisa 9. Bisa jadi kuadrat kan? 4 juga bisa dikuadratkan. Kalau 9 berapa kuadrat? 9 itu adalah 3 kuadrat. X tetap pangkat 4 kan? Kemudian yang ini, yang 4 ini berapa kuadrat? 2 kuadrat, karena 2 kali 2 ya. Jadi 2 kuadrat, yang ini menjadi 2. Nah, kita harus merubah dia ini menjadi bentuk seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya? Ini dia. Yang ini adalah 3 kuadrat. Yang angka ini gimana? Dia kan X pangkat 4. Berubah X-nya menjadi pangkat 2. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 2.
Karena 2 dikali 2 kan jadi 4 ya. Nah, ini dapat hasilnya 2 X pangkat 2 Y pangkat 2. Nah, ini semuanya udah pangkat 2, berarti kita rubah aja menjadi 3X kuadrat. Nah, dipangkatkan dengan 2, ini menjadi 2Y pangkatkan dengan 2. Nah, yang ini kita misalkan X dan yang ini kita misalkan Y ya. Nah, udah sama bentuknya seperti ini, sama kan? Ini kalau kita misalkan karena dia kuadrat, ya udah kita kasih kuadrat aja. Nah, sama bentuknya, udah sama bentuk, berarti mudah selesaikannya. Ingat ya, X Y, X tambah Y, X kurang Y berarti X tambah Y, berarti yang ini jadi X, berarti dia menjadi 3X kuadrat ya, ditambah yang Y ini kan, yang kita misalkan Y kuadrat itu adalah sama dengan 2Y, makanya menjadi 2Y, kemudian buka kurung lagi sesuai dengan seperti ini, maka menjadi 3X dikurang Y. Nah, seperti itu, gampang kan? Nah, tinggal ya, bukan Y saja tapi 2Y, karena di sini ada angka 2 ya. Nah, nanti ada keliruan boleh protes ya. Oke, berikutnya lagi, bagaimana misalkan faktorisasi bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A, dan maksudnya dengan A ini harus sama dengan 1, berarti kalau nggak 1 nggak berlaku. Jadi maka soalnya bentuk seperti ini, bentuk umumnya, ini dia soalnya ya. Nah, X kuadrat ditambah BX ditambah C, ini penyelesaian sama dengan X sama dengan X kali P X kali Q, dimana katanya, dimana C ini diambil dari sini ya, C ini dari sini, C itu merupakan perkalian dari sebuah angka P dikali Q, entah terserah angkanya berapa, pokok P kali Q. Kalau udah P kali Q, dan si B ini, ya dia nih B nya, B itu merupakan penjumlahan dari angka P tambah Q dari sini juga. Kalau tadi kali, yang ini tambah, P tambah Q, hasilnya harus sama dengan angka di sini. Kalau kalikan harus sama dengan sini. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soalnya nih. Faktorkan bentuk aljabar berikut. Yang pertama dulu, nih, bagaimana cara mencarinya ini? Ingat C ini bentuknya adalah A, di sini ada A, di sini karena dia tambah ya, BX di sini C. C-nya berapa? C-nya 48. Nah, ini C-nya. Kemudian B-nya ada 2. Berarti kita carilah angkanya. Kalau dikalikan, C itu sama dengan sebuah angka dikalikan dengan sebuah angka, hasilnya 48. Kemudian kalau ditambahkan hasilnya berapa? Hasilnya itu adalah 2. Nah, kita coba dulu. Kita coba 1. Kalau 1 dikali berapa hasilnya? 48. 1 kali 48 kan? Nah, 1 kali 48 hasilnya 48. Tetapi ini min. Kenapa agaknya min? Nah, kemudian kalau ditambahkan X1 ditambah min 48. Nah, kemungkinan nggak dia dapat 2? 1 ditambah ini min ya, min 48. Kemungkinan nggak dapat min 2? Enggak kan, karena 1 tambah min 48 ini menjadi min 47, jauh sekali jaraknya. Kita naik ke sesudah angka 1, nah ini 1. Kita naik ke angka 2. 2 dikali berapa hasilnya? Min 48. 2 dikali min 24. Nah, hasilnya min 48, benar. Tetapi bisakah kemungkinan 2 ditambah min 24 itu hasilnya sama dengan 2? Sama nggak? Bisa nggak hasilnya sama 2? Tidak. Berarti ini juga jawabannya salah. Ini kalau yang ini hasilnya berapa? Min 22. Nah, sesudah itu kita naik, kita coba angka 3. 3 kali berapa hasilnya? 48. Kita coba sini ya. 3 dikali berapa hasilnya? Min 48, karena C kita adalah 48. Berapa? Coba kita pikirkan berapa? 16. Min 16. 3 kali min 16 hasilnya jauh 48. Tetapi apakah 3 ditambah min 16 hasilnya sama dengan 2 di sini? Tidak juga hasilnya. Kalau ini hasilnya sama min berapa? Min 13. Jauh sekali. Kalau 4 berapa? Kalau 4 12. Nah, kalau 4 ditambah dikalikan dengan
12 hasilnya benar 48. Tetapi kalau ditambahkan hasilnya juga tidak mungkin ya. Kemudian 5 bisa nggak? 5 nggak bisa, baru naik 5 nggak bisa naik ke 6. 6 dikali berapa hasilnya 48? 6 dikali 8. 6 dikali 8 benar 48. Yang mana yang min ini yang besar atau yang kecil minnya? Kita coba yang besar dulu. Kita besar dulu. Apakah 6 ditambah min 48 itu jawabannya adalah 2? Kalau minnya di 8 berarti jawabannya min 2 jadinya. Berarti di sini positif. Yang negatifnya seharusnya yang sini. Berarti ini jawaban positif ya. Berarti ini yang negatifnya, berarti ini positif. Berarti min 6 dikalikan dengan 8 min 48. Berarti udah sesuai ya. Berarti untuk jawaban yang ini kita harus rubah seperti ini ya. Berarti di sini adalah X, di sini juga X. Berarti sini adalah angka P dan Q tadi siapa kira-kira? Min 6 dan 8. Berarti sini min 6 ditambah 8. Kenapa ini dari sini soalnya? Nah, gitu cara menyelesaikannya. Nah, untuk soal nomor 2, nah karena ini A, kalau tadi kan X, berarti ini X. Sekarang A, ya udah kita bikin A. Nah, cari A. Nah, di sini kita cari angkanya. Di sini 18. Kalau ditambahkan hasilnya 11. Kita coba 1 dulu. C-nya siapa? Ini C kan? Nah, berarti 1 dikali siapakah hasilnya 18? Berarti 1 dikali 18 hasilnya benar 18. Kemudian apakah 1 tambah 18 hasilnya itu 11? 1 ditambah 18. Benar nggak hasilnya ini 11? Bukan ya, tapi melainkan ini hasilnya 19. Berarti bukan ini jawabannya. Kita cari jawaban yang lain. Sesudah angka 1 nggak berapa? 2. 2 dikali berapakah hasilnya sama dengan 18? Ternyata 2 kali 9. 2 kali 9 sama dengan 18. Benar. Apakah 2 ditambah 9 sama dengan min 11? Di sini 11. 9 tambah 2 11. Berarti agar dia menjadi min di sini nih, berarti kedua-dua angka ini harus min kan? Berarti min 2 min 9. Min 2 ditambah min 9 min 11. Terus kalau ini gimana? Min kasih min dikali min positif 18. Berarti ketemu kita jawabannya adalah min 2 dan min 9. Maka di sini kita bikin min 9 min 2. Nah, seperti itu penyelesaiannya ya. Nah, yang ketiga. Kita lihat yang ketiga. Nah, yang ketiga apa? Jawabannya ini ketiga. Ayo semuanya ya harus berpartisipasi. Nah, kalau dia Z, berarti sini nunggu Z. Dari sini juga Z. Nah, ini berapa? Dikalikan sama dengan 20. Tetapi kalau ditambahkan hasilnya sama dengan 8. Kira-kira berapa? Ayo, kita coba 1 dulu. 1 kali berapa hasilnya sama dengan min 20? Jawabannya min 20. Berapa? 1 kali 20 kan? Tapi dia min. Nah, ini dia min. 1 kali min 20 jawabannya min 20. Apakah kemungkinan 1 ditambah min 20 itu nanti jawabannya 8? Lihat ya. Bagus-bagus. 1 ditambah 20. Ini jawabannya berapa? Min 19 ternyata. Tidak sesuai. Naik angka 2 lagi. 2 dikali berapa hasil sama dengan 20? 2 kali 10. Tapi dia min. Oke, kita coba yang ini minnya. Min 10 ya. Ini min 10. 2 kali min 10 benar min 20 jawabannya. Apakah kemungkinan nanti 2 ditambah min 10 itu jawabannya sama dengan 8? Kita lihat. 2 ditambah min 10 min 8 jawaban ternyata. Wih, hampir mendekati. Iya, bukan mendekati, malah benar malah ini jawabannya. Jawaban ini adalah benar. Min 8. Ya, berarti ini tepat pilihan kita. Jadi kita tulis aja sini. Angka berapa dia? Min 10. Yang paling kecil dulu ya. Min 10. Terus 2-nya tanda apa? Positif ya. Ditambah. Nah, 2. Jadi di sini jawabannya. Untuk ini difaktorkan menjadi seperti ini. Ada pertanyaan?
Nah, kalau tidak ada, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.